sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk kita semua. Baik, sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kepada Gio, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Baik, silakan duduk untuk kita semua. Sama-sama. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saat ini perhatikan gambar yang ada di dalam. Saat ini kamu berada di posisi yang mana? Gambar yang mana? Ada gambar senyum, ada gambar sedih. Coba. Oke, baik. Desi, silakan. Karena hari ini saya sangat senang karena mendapatkan pelajaran yang baru lagi dari Pak Guru dan bertemu teman-teman. Oke, baik. Desi hari ini merasa di gambar yang senang karena dia senang bertemu teman-teman dan juga mendapat pelajaran yang baru untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, kita sudah buat kesepakatan kelas. Oleh karena itu, saya minta salah satu teman kita untuk membaca kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kesepakatan kelas kita. 1. Jangan makan di kelas. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Saling menghormati dan ucapan dalam ucapan dan perilaku. 4. Saling menjaga keamanan kelas. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Kelas yang tenang. 7. Tidak berkata kasar. 8. Tidak tidur di kelas. Oke, baik. Tepuk tangan kita semua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. 2. Peserta didik mampu mengembangkan diri dan bertanggung jawab sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Oke, baik. Anak-anak, siapa yang menciptakan manusia? Dan kapan Allah itu menciptakan manusia? Oke, silakan Dio. Yang menciptakan manusia adalah Allah dan Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Kita tepuk salut untuk Dio nih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada lagi? Ada Pak. Oke, silakan Ustaz ya. Saling melengkapi. Oke, Ustaz ya bilang untuk saling melengkapi. Baik. Pertanyaan nomor 2, mengapa Allah menciptakan manusia? Saya Pak. Oke, Untuk versi. Allah mengasihi dia di dunia ini. Oke, baik.
Versi mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah dan mengasihi Allah di muka bumi ini. Kita beri dulu, kita kasih wow, kita kelas ini. Masih ingat toh? Kasih Pak. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Iya. Cakap. Baik, silakan dulu kita semua. Di rumah mirip siapakah dirimu? Oke, baik, Sari. Mirip dengan ibu. Oke, Sari mirip dengan ibu. Ada lagi? Ada Pak. Oke, Andri. Mirip dengan ayah. Oke, mirip dengan ayah. Baik, saat kita bercermin, ada yang mirip kakek, bahkan ada yang mirip nenek, atau ada yang mirip ayahnya, atau ada yang mirip ibunya. Baik, anak-anak. Manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, atau ada yang kita dengar itu secitra dengan Allah. Allah menugaskan agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Dan juga manusia itu memiliki sikap sesuai dengan citra Allah, seperti bijaksana, pengasih, melindungi, pemaaf, penolong, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, coba kita lihat semua ke dalam ini. Gambar apa yang ada di dalam ini? Gambar ini. Baik, Andri silakan. Itu adalah gambar laki-laki dan perempuan. Baik, Andri bilang ini adalah gambar laki-laki dan gambar perempuan. Ada lagi? Oke, Rena. Dari segi fisiknya. Oke, dia lihat ini ada fisik laki-laki dan ada fisik perempuan. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Dari segi jenis kelamin. Oh iya, ini jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Laki-laki rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang. Oke. Gio bilang ada yang rambutnya pendek, ada rambutnya panjang. Baik, tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak, ini adalah gambar perempuan dan laki-laki yang secara fisik akan kelihatan perbedaannya. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan fisik, perbedaan suara. Kalau kita dengar, kalau laki-laki suaranya besar, kalau perempuan suaranya halus. Dan juga ada perbedaan bentuk badan. Kalau laki-laki itu badannya kekar, dia bisa angkat yang besar. Misalnya yang berat-berat. Kalau perempuan tidak bisa. Dan juga dari sisi rambut, ya. Nah, anak-anak, coba kita lihat gambar yang ada di dalam ini. Ada begitu banyak gambar, ya. Jadi gambar apa yang ada di dalam ini? Baik, Rafli. Di situ Pak, ada anak perempuan yang lagi main Cina. Dia lihat ini di atas. Rafli bilang ada yang main Cina. Ada lagi? Ada Pak. Jesse. Ada seorang bapak yang sedang menggendong anaknya. Dia lihat ada seorang bapak yang sedang menggendong anaknya. Ada lagi? Ada Pak. Rena. Ada seorang laki-laki yang memiliki jakun. Lihat ada laki-laki yang memiliki jakun. Oke, ada lagi? Ada Pak. Oke, Pet. Ada seorang perempuan yang lagi mengandung. Ada seorang perempuan yang lagi mengandung. Ada lagi? Ada Pak. Ecam. Ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ada lagi? Ada Pak. Oke, Panjang. Ada anak laki-laki yang sedang bermain catur. Ada anak laki-laki yang bermain catur. Ada lagi? Ada Pak. Ojil. Ada laki-laki yang sedang menyuap anaknya. Ada anak laki-laki yang sedang menyuapi anaknya. Baik, tepuk tangan kita semua ini.
Baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman semua bahwa baik anak-anak, terima kasih atas jawabannya tadi bahwa saat kita melihat di gambar, bahwa kita melihat bahwa ada perempuan yang lagi mengandung, ada perempuan lagi menyusui anaknya, ada laki-laki yang memiliki cakun, terus ada anak laki-laki yang sedang bermain catur, perempuan yang bermain Cina. Itu semualah gambar bahwa tugas manusia dari sisi kodrat maupun pekerjaan kita sehari-hari. Oke, baik. Manusia itu sendiri mempunyai daya cipta, rasa dan juga kasar yang kita sebut akal. Hal ini yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Bahwa Allah itu menciptakan manusia agar manusia dapat menguasai bumi dan mengembangkan, dan juga tidak hanya menguasai tapi juga dia melestarikannya. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar bertambah banyak, ya, dan juga mereka perempuan dan laki-laki ini saling melengkapi dan juga bekerja sama. Oke, baik. Kita semua berdiri. Saya lihat kamu ini jenuh. Oh, salah. Cerita si kembar Angelo dan Angela. Mari kita saksikan. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul Kembar Angela dan Angelo.
dan menempatkan di samping Ibu Elisa. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat untuk memberi nama bayi mereka. Bayi perempuan diberi nama Angela dan bayi laki-laki diberi nama Angel. Tahun demi tahun berlalu, dan kini Angelo dan Angela berusia 11 tahun. Dan Angelo berbaris tampan mirip bapaknya. Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka. Angela sangat suatu hari mereka berlibur ke kampung halaman. Tapi Angela terteduh karena Angela ada di ibunya ketika mereka masih remaja. Menurut Angela dan Angelo penuh sukacita. Dan kakek guru berkata, Angelo dan Angela memang kembar, tetapi Angela sangat mirip. Sungguh kalian bagi bina. Ceritanya sedih atau tidak? Tidak. Oke, baik. Anak-anak, bagaimana perasaan tadi saat menonton video? Pak, Silakan, Raf. saya sangat senang karena cerita Angela dan Angelo sangat menarik. Baik, Rafli itu sangat senang karena cerita dari Angela dan Angelo itu sangat menarik. Ada lagi? Ada Pak, Andri, silakan. terharu Pak. Kenapa terharu? Karena cerita si kembar Angela dan Angelo sangat mirip dengan ayah dan ibunya. Baik, dia terharu karena cerita Angela dan Angelo tadi walaupun mereka kembar, tapi Angela mirip dengan ibunya dan Angelo mirip dengan ayahnya. Ada lagi? Oke, baik. Nah, anak-anak, video tadi itu menceritakan tentang apa? Oke, baik, versi. Kembar Angela dan Angelo. Baik. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak. Kita sudah menonton video dan juga cerita Angela dan Angelo. Nah, sekarang kita akan menonton video bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 26 sampai 27 di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya atau sesuai dengan gambarnya. Kita saksikan video tersebut. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Baik. Apakah bacaannya diulang? Videonya diulang? Tidak. Oke, lanjut. Baik. Bagaimana perasaan tadi saat mendengar bacaan tersebut? Bacaan bagaimana Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Bagaimana perasaan? Saya Pak, Baik, Syari silakan. saya sangat senang dan terharu
karena Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Oke. Sari merasa terharu karena Allah sendiri menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Ada lagi? Oke, baik. Mengapa manusia disebut sebagai citra Allah? Saya Pak, Baik, Tio silakan. untuk meneruskan karya Allah di bumi ini. Oke, untuk meneruskan karya Allah di muka bumi ini. Ada lagi yang disebut citra Allah? Baik. Laki-laki dan perempuan merupakan citra Allah. Kenapa disebut citra Allah? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia begitu istimewa di mata Allah karena manusia dibedakan dari ciptaan lainnya. Manusia diberi keistimewaan karena kualitas Allah ada pada diri manusia. Nah, anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini kita dilanjutkan dengan mendesain atau menyelesaikan produk. Produk yang kita buat sebentar yaitu Bapak Guru akan membagi kamu LKPD dan kamu akan menyelesaikan proyek yang ada dalam LKPD. Proyeknya apa? Nanti kita lihat di dalam LKPD. Nah, sebentar juga kamu akan berdiskusi untuk menyelesaikan proyek itu, ya. Jadi proyeknya adalah kita nanti ada pada LKPD. Baik, ini LKPD-nya. Baik, petunjuknya adalah LKPD kerjakan secara kelompok, ya. Nanti Pak Guru akan membagikan kamu dalam kelompok yang sudah pernah kita bagikan. Yang kedua, diminta kelompokkanlah gambar-gambar yang ada pada amplop sesuai dengan permainan kesukaan perempuan dan juga kesukaan laki-laki. Serta diminta juga ciri khas dari perempuan dan juga laki-laki. Dan ambil gambar yang didapat itu dan ditempelkan pada kertas manila. Nanti kamu ambil gambar yang ini, tempel sesuai dengan yang pertama tadi, permainan kesukaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ciri khas atau secara kodrati perempuan dan laki-laki. Nah, ya Pak Habib? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi proyeknya sebentar. Proyeknya diselesaikan di dalam kelompok. Jadi kelompokkanlah gambar-gambar ini dari permainan kesukaan perempuan. Nanti kamu gunting, tempel. Setelah tempel, ambil lagi, oh mana permainan kesukaan laki-laki. Paham ya? Nah, oke. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada pertanyaan tentang kerja kelompok? Tidak ada kelompok. Baik, sekarang kita bentuk kelompok. Jadi bahannya sebentar, bahan proyek kita ada lem, ada gunting, dan ada kertas manila. Ya, jadi tempel semua gambar-gambar sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke, baik. Nah, akan membagikan dia punya LKPD-nya ya. Oke.
di nomor 1 di A itu bagian A. Kelompokkan gambar yang ada berdasarkan 1. Permainan kesukaan anak perempuan dan laki-laki. Fisik, ya. Sekarang kita akan mempresentasikan proyek kita. Ya, tadi kita sudah sepakat bahwa proyek kita mulainya apa selesainya tangan untuk kelompok 1 ini. Baik, kita saksikan pemaparan proyek dari kelompok 1. Silakan kepada ketua kelompok, saya silakan. Kami dari kelompok 1, kami ingin menyampaikan proyek kami. Nama-nama kelompok kami, saya Dio, saya Andi, saya Rena, saya Tesi, saya Stakia. Tepuk tangan. Baik. Permainan kesukaan anak perempuan dan laki-laki. Permainan perempuan seperti main congkak, main Cina, main boneka, dan main masak. Permainan laki-laki seperti main sepeda motor, main catur, main mobil-mobilan, dan main rakuk alu. Ciri fisik perempuan seperti berbelanja, menjadi sopir, bermain dengan anak-anak, dan pramugari. Ciri fisik laki-laki seperti menggendong anak, mencuci pakaian, menjadi sopir, dan menyuap anak. Ciri khas atau kodrat perempuan: rambut panjang, menyusui, melahirkan, dan mengandung. Ciri khas atau kodrat laki-laki: menggendong anak, badan kekar, bahagia. Oke, marilah beri tepuk salut untuk kelompok 1 ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, anak-anak. Nah, tadi ada pertanyaan tentang kita punya kegiatan tadi. Ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, anak-anak.
Jadi saatnya Pak akan memberikan kertas stick note ini untuk kamu tulis bagaimana perasaanmu dan juga bagaimana ada tidak masukan atau saran untuk pembelajaran kita berikutnya, ya. Hasil sebentar kita tempel di depan, tulis satu-satu. Tulis yang sudah mari kita tempel. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan proyek tadi? Nah, sekarang kita tempel di sini. Di sini kita tempel di sini tuh. Tempel satu, tempel. Baik, terima kasih atas jawaban dari adik-adik semua. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya, tentunya dengan menjaga alam semesta, mengolah, menaklukkan dan juga memelihara alam supaya tetap bahagia dan membahagiakan pribadi, keluarga dan masyarakat. Baik anak-anak, tadi, nah sekarang kita akan melakukan remedial dan juga pengayaan. Kita akan melakukan pengayaan dan remedial. Nah, pengayaannya adalah, nah sekarang kita semua diminta untuk mencatat. Kita mengidentifikasi, ya. Sekarang untuk yang pengayaan, kita melakukan identifikasi terhadap, kita mengidentifikasi pengayaan adalah perilaku manusia ketika membuat rumah dan mencari makan. Ya, bagaimana perilaku manusia ketika membuat rumah dan mencari makan. Perilaku hewan ketika mencari makanan dan membuat rumah, ya. Jadi ini untuk yang sudah mendapatkan poin yang baik tadi saat melakukan proyek. Ini untuk melakukan pengayaan, dan minggu depan kita bahas bersama. Dan untuk yang belum tuntas tadi, kita baca kembali kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu, apa arti dari citra Allah? Yang kedua, apakah arti manusia sebagai citra Allah? Paham ini? Baik, teman-teman. Karena sudah istirahat, kita akhiri kegiatan kita ini dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita sudah berdiri. Yang bisa saya. Merdeka!
pimpin kita dalam doa. Para Gio, kita pimpin dalam doa. Doa.